Oke, halo, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi pada video kali ini kita akan sama-sama belajar terkait materi PHP Forms ya. Jadi pada video ini kita akan berkenalan dengan makhluk apa sih itu PHP Form, kemudian bagaimana cara membuat form, dan kemudian juga belajar bagaimana cara kita mengelola atau memberikan sebuah aksi dari sebuah form. Ya, jadi langsung saja. Pertama, apa itu form? Ya, jadi form itu merupakan media interaksi antara aplikasi web atau website dengan pengguna. Jadi dengan adanya form kita bisa memberikan inputan kepada sebuah website. Ya, jadi saya berikan contoh, misalkan ya sebenarnya kalian mungkin sudah sering bertemu dengan yang namanya form gitu ya. Misalkan mana ya? Facebook. Oke, Facebook. Nah, di sini kalian apa namanya? Juga sudah bertemu dengan yang namanya form ya. Di sini kita bisa mengisikan email, password, kemudian mengklik login. Ya, ini adalah sebuah form. Jadi kita bisa memberikan inputan pada sebuah website melalui form ini, gitu ya. Jadi ini yang namanya form, gitu ya. Jadi ada inputan teksnya, ada tombol, ya ini yang namanya form. Oke, saya kembali ke slide. Oke, jadi form merupakan sebuah kode HTML, gitu ya. Sedangkan PHP akan bertindak sebagai bahasa pemrograman yang menangani proses-proses yang terjadi dalam form. Jadi walaupun namanya PHP form, jadi kita membuat form itu tidak hanya dengan bahasa pemrograman PHP saja, tetapi untuk tampilan form di depan ya atau di tampilan form di website kita itu sebenarnya nanti adalah sebuah kode HTML ya, sedangkan PHP-nya akan bertindak sebagai bahasa pemrograman yang akan menangani proses dari form itu ya, mengambil nilainya dan melakukan operasi. Pada sebuah tag form gitu ya, umumnya akan terdapat dua buah atribut. Ya, jadi ada tag form, kemudian di dalamnya ada dua buah atribut, yaitu action dan method. Action berisikan halaman atau file tujuan untuk memproses inputan dari form, sedangkan method itu akan menentukan jenis atau metode pengiriman data yang diperoleh dari form gitu ya, yang akan dilakukan nantinya. Seperti itu. Ya. Oke, nanti ini akan kita langsung praktekkan gitu ya, seperti apa cara kita menggunakan atau membuat form dengan tag form ini. Yang jelas, nanti di tag form itu akan ada dua atribut yang wajib diisi ya. Jadi ada atribut action dan ada atribut yang namanya method. Oke. Nah, itu eh, namanya PHP form ya. Oke. Saya lanjutkan dengan form handling gitu ya. Jadi bagaimana PHP atau website itu menangani inputan dari form ya, inputan yang ada pada sebuah form. Ya, secara garis besar itu ada dua metode yang bisa digunakan, ya, yaitu ada yang namanya metode get gitu ya, atau metode get, dan ada juga metode post, gitu ya. Dimana nanti dalam menangani inputan yang dikirimkan dengan metode get atau post, itu nanti kita akan menggunakan variabel super global namanya, yaitu $_get dan $_post yang akan digunakan untuk menerima nilai dari data-data yang ada di dalam form. Seperti itu. Ya, nah ini juga nanti kita akan coba. Jadi bagaimana caranya kok bisa apa yang kita inputkan di form itu nantinya akan diproses di website kita, ya. Seperti tadi di Facebook itu kita inputkan apa tadi itu? Inputkan email, inputkan password, klik tombol login. Nah, itu kok bisa dikirimkan data email dan data password kita. Nah, cara mengirimkannya itu dengan dua ini ya. Jadi ada metode get atau metode post seperti itu. Ya, nanti kita coba. Saya lanjutkan. Nah, di dalam sebuah form itu ada yang namanya form element atau ada juga yang menyebutnya input element, gitu ya. Jenisnya ada banyak, gitu ya. Atau sebelum berbicara jenisnya, saya kembali lagi ke contoh tadi Facebook ini deh. Ya. Nah, di sini itu ada inputan, ya, inputan email, kemudian kita juga ada inputan password. Nah, kalau kalian lihat,
Nah, ini kan berbeda jenis inputannya. Yang satu itu adalah teks, yang di bawah ini adalah inputan password. Atau ada juga inputan misalkan, nah ini saya nggak tahu, coba di create new account. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini dia jenisnya adalah combo, jadi bisa memilih salah satu, bentuknya drop down seperti ini. Ya, nah itu yang namanya, saya balik ke slide. Nah, itu yang namanya form element atau input element. Jadi ada banyak sekali jenis form element atau input element yang bisa kita gunakan dan tentu saja sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi misalkan kapan harus menggunakan tipe teks, kapan menggunakan radio button yang ada bulat-bulatnya, itu misalkan pada saat memilih jenis kelamin, ada laki-laki, perempuan, jadi bisa dipilih satu gitu ya. Nah, itu menggunakan radio button, ada checkbox, combo box, text area pada saat inputannya terdiri dari beberapa baris dan lain sebagainya. Ya, di sini saya tulis dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali inputan yang lainnya, ada yang namanya date picker gitu ya, kalian bisa menginput tanggal, kemudian ada file picker, dan lain sebagainya. Di sini saya sertakan referensi gitu ya, atau kalian bisa googling saja dipakai kata kunci form element gitu. Nah, nanti misalkan ini di Waitress School, nah ini ada jenis-jenis form element. Jadi kalian bisa coba gitu ya. Jadi misalkan gimana kalau inputannya text area. Jadi inputannya seperti ini. Jadi bisa beberapa baris sekalian. Nah, ini yang namanya text area. Atau misalkan yang tadi saya bilang, gimana kalau inputannya itu berupa apa namanya combo box gitu ya. Nah, ini misalkan, ya ini bisa dipilih satu seperti itu. Nah, dan banyak sekali jenis yang lainnya. Itu nanti bisa dicoba. Oke. Nah, itu tadi yang namanya form element. Ya, jadi kalau kalian mulai apa namanya berkaitan dengan PHP form itu minimal dua hal ini yang harus kalian kuasai, bagaimana apa namanya menggunakan metode get dan post, dan juga bagaimana menggunakan form element atau input element. Oke, nah kita langsung saja itu ya. Jadi kita langsung praktekkan, sebentar saya langsung praktekkan bagaimana kita bisa membuat sebuah form dan melakukan form handling dengan metode get atau post. Ya, nah di sini saya sudah menyiapkan sebuah file PHP ya. Jadi di sini saya kasih nama input.php ya, dan berada di dalam folder belajar form ya. Nah, ini saya sudah buatkan file input.php namanya. Nah, di sini saya langsung kasihkan apa namanya struktur HTML-nya yang ada head dan body-nya. Oke, nah seperti ini. Kemudian saya besarkan sedikit gitu ya. Nah, di sini saya berikan title-nya misalkan halaman input. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kita mulai ngoding formnya sekarang. Ya, tadi disampaikan menggunakan tag form. Benar sekali. Jadi kita perlu tag form di sini. Oke. Nah, di sini sudah langsung dibuatkan satu atribut action. Ya, action, kemudian satu lagi harusnya ada method. Nah, jadi ada atribut action dan atribut method. Nah, action ini seperti penjelasan tadi itu adalah berfungsi menentukan kemana nilai yang saat diinputkan ini, yang diinputkan di form itu akan diproses gitu ya. Misalkan di sini actionnya saya arahkan ke file hasil.php seperti itu. Kemudian metodenya, nah, seperti tadi penjelasan saya ada dua, antara get atau post gitu ya. Nah, misalkan di sini saya pakai post deh. Ya. Oke. Nah, jadi seperti ini tag formnya. Nah, selanjutnya adalah kita harus membuat form elemennya atau input elemennya. Ya, tadi ada banyak jenisnya, ada type text, ada text area, ada combo dan sebagainya ya. Nah, di sini misalkan saya gunakan salah satunya deh. Saya buat dulu labelnya, misalkan nama, ya inputan nama. Kemudian di sini saya perlu tag input. Nah, di sini ini otomatis ada
input type text. Kemudian harus ada satu atribut lagi yaitu name. Nah, misalkan di sini name-nya saya buat inputan nama. Nah, untuk name ini bebas ya. Nah, nanti kita lihat pengaruhnya di mana ya. Tapi yang jelas name ini bebas. Mau inputan nama kah atau mau nama saja ya itu bebas. Isi di name untuk inputan jenis teks ini. Oke, ini sudah. Sebelum lanjut coba kita lihat dulu di browser seperti apa tampilannya. Kita buka di sini aja deh. Localhost, kemudian tadi nama foldernya adalah belajar form. Belajar form, nah ini sudah input.php. Oke, saya perbesar sedikit. Oke, nah di sini sudah ada nama seperti yang saya tulis di sini, nama. Kemudian ya ini input elemennya atau form elemennya. Nah ini teks, tipenya teks. Jadi kita bisa mengetikkan teks di sini. Ya, oke. Ini sudah ada satu inputan. Misalkan satu inputan dulu, selanjutnya adalah kita harus membuatkan sebuah tombol sebagai trigger untuk mengirimkan datanya, gitu ya. Jadi caranya membuat adalah pakai tag input juga, tapi jenisnya adalah submit. Input tab submit, baru kita isi tulisannya dengan atribut value, misalkan kirim, tanda seru. Oke. Jadi kita lihat hasilnya, kita ke browser, saya tinggal refresh saja. Nah, ada nama, kita bisa ketik namanya di sini nanti, kemudian kita bisa klik tombol kirim untuk mengirim namanya ya. Jadi sekali lagi caranya membuat tombolnya, kita perlu tag input, type-nya adalah submit. Kemudian value ini adalah yang akan muncul di sini, di tulisan buttonnya, ya. Nah, saya coba deh. Misalkan di sini saya kasih nama Aditra. Kemudian saya klik kirim. Klik. Nah, di sini akan muncul error. Object not found, gitu ya. Dan kalau kalian lihat di URL-nya di sini di address bar di browser kalian, itu nanti akan mengarah langsung ke hasil.php. Nah, kenapa ke sini dan kenapa ini error gitu ya? Karena pertama action-nya adalah mengarah ke hasil.php. Jadi di sini dia mengarah ke hasil.php. Begitu tombol atau button yang diklik ya. Dan ini error karena kebetulan saya belum memiliki file hasil.php-nya. Gitu. Jadi dia dikatakan tidak ketemu ya. Nah, jadi saya buatkan di sini file namanya hasil.php. Oke. Nah, saya isikan HTML-nya dulu. Nah, seperti ini. Kemudian title-nya kita buat misalkan halaman hasil. Kemudian di body-nya saya kasih tag satu saja, halaman hasil gitu deh misalkan, halaman hasil. Nah, mari kita sekarang lihat, ini sudah ada sekarang file hasil.php-nya. Kita balik ke form tadi, kita refresh, misalkan saya input lagi, oke. Sip. Nah, sekarang sudah tidak error lagi gitu ya, dan dia sudah masuk ke file hasil.php. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana caranya apa yang kita inputkan tadi gitu ya. Nah, misalkan seperti ini, apa yang kita inputkan di sini itu nantinya bisa dikirimkan gitu ya atau diproses di file hasil.php ini atau di halaman hasil ini. Tuh. Ya, nah itu yang tadi di awal saya jelaskan form handling gitu ya. Dan ini berkaitan dengan metodenya gitu ya. Metodenya di sini adalah post gitu. Ya. Jadi gimana caranya? Nah, saya ke hasil.php. Nah, di sini kita harus ngoding PHP. Nah, di awal tadi sempat saya singgung juga. Jadi kalau form itu tampilannya menggunakan bahasa pemrograman HTML, tetapi untuk prosesnya akan ditangani oleh PHP. Gitu. Nah, jadi di sini kita ngoding PHP. Nah, ini buka tutup PHP. Saya buatkan variabel dulu misalkan untuk menyimpan namanya gitu ya supaya jelas. Nama. Nah, di sini kita menggunakan variabel super global tadi, yaitu post gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kenapa ini post? Karena di sini actionnya, metodenya itu menggunakan
post gitu. Nanti kalau get di sini maka di sini menggunakan get. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah inputan apa yang harus diambil untuk kita bisa memasukkan ke variabel nama, gitu ya. Nah, ini kita harus lihat lagi di formnya. Nah, ini karena kebetulan form elemennya hanya satu, jadi kita bisa langsung tentukan name-nya ini. Nah, berarti ini yang akan kita ambil inputan nama. Jadi apa yang kita tulis di sini di inputan ini, gitu ya. Jadi nanti bisa jadi atau akan sangat mungkin kan akan ada banyak inputan, gitu ya. Jadi kita harus spesifikkan name-nya apa yang akan kita ambil. Nah, ini misalkan inputan nama ini. Kita akan ambil di sini. Oke. Inputan nama. Oke. Ini proses mengambil datanya gitu ya. Ini dari form diambil dimasukkan ke dalam variabel nama. Nah, selanjutnya misalkan saya langsung tampilkan deh. Echo selamat datang misalkan nama. Oke. Selamat datang nama. Ya. Nah, mari kita coba. Saya refresh dulu, misalkan saya kasih nama Aditra tadi. Kirim. Selamat datang Aditra. Nah, ini berdasarkan apa yang tadi diinputkan di form kan gitu ya. Itu misalkan dua kata deh. Ketut Ronaldo. Kirim. Selamat datang Ketut Ronaldo. Seperti itu. Ya, jadi apa yang kita isikan di form itu akan ditangkap oleh variabel ini $_post. Kemudian harus sesuai. Nah, ini harus sesuai dengan name-nya ya, name input elemennya. Nah, ini kan inputan nama, maka di sini di proses hasil.php-nya ini itu harus sesuai juga inputan nama. Seperti itu. Ya, jadi apa yang kita kirim gitu ya, itu nanti akan diterima gitu ya. Nah, ini masih dikirim langsung ditampilkan gitu aja ya. Jadi barangkali nanti ada proses apa di dalam PHP ini. Oke, misalkan saya contohin satu lagi deh untuk inputannya gitu ya supaya tidak satu seperti ini. Misalkan saya tambah jurusan. Nah, seperti ini misalkan. Nah, kalau jurusan saya pengennya dia pakai combo box gitu ya. Jadi bisa dipilih satu dari beberapa jurusan yang ada. Misalkan untuk combo box kita pakai text select. Oke, text select. Nah, seperti ini. Ya, jadi sekali lagi setiap input elemen atau form elemen itu coding HTML-nya beda-beda ya. Jadi kalian bisa lihat di sini misalkan ya, tinggal googling aja HTML elemen atau form elemen. Nah, ini ada banyak jenisnya. Oke. Nah, di sini kita pakai combo box rencananya. Jadi tag-nya adalah select. Kemudian name-nya sama, jadi pasti ada name gitu ya, karena name ini yang akan dikenali nantinya oleh variabel super globalnya seperti ini. Ya. Name-nya misalkan di sini supaya sama deh, supaya nggak bingung, inputan jurusan, anggaplah seperti itu. ID-nya saya kosongin aja. Kemudian kalau dia combo box, setelah select, dia ada pilihannya dengan menggunakan tag option. Option. Oke, ada value. Nah, optionnya kita taruh di dalam sini, di dalam tagnya. Sekarang ini teknik informatika. Oke, value-nya adalah teknik informatika juga. Kemudian optionnya satu lagi, misalkan ada dua pilihan. Nah, satunya teknologi, industri, teknologi, industri. Oke, seperti itu. Ya, informatika, teknologi, industri. Mari kita lihat. Saya balik, coba saya refresh. Oke, ini saya kasih enter dulu gitu ya. Kasih line break dulu. Tag di sini. Tag BL. Oke. Nah, di sini
Oke, misalnya seperti ini, jadi ada inputan nama dan ada combo box untuk inputan jurusannya, gitu ya. Jadi kita ini bisa pilih. Itu, ya, ini optionnya kebetulan baru 2 saja. Nanti kalau mau nambah ya ini tinggal di copy, dibawa ke bawah, gitu ya. Jadi ada banyak option. Ini kebetulan hanya 2. Nah, mari kita coba. Oh ya, nah ini sudah ada inputan baru, berarti di hasil kita ingin ambil inputannya, gitu ya. Jadi saya buat variabel baru juga, jurusan $_post itu. Nah tadi namanya kan inputan jurusan, nah itu namanya ya, di nama ini ya, yang di select name-nya, kemudian kita tampilin ya. Oke, dalam kurung, nah misalkan itu selamat datang nama dari jurusan apa seperti itu, kemudian kita tampilin nama jurusannya, jurusan. Oke, tanda seru. Oke deh. Nah, misalnya seperti ini ya, selamat datang, pengennya nama yang diinputin apa dari jurusan yang dipilih apa gitu ya. Kita coba, saya refresh dulu ini, saya coba misalkan Nyoman Made. Oke, itu namanya saya pilih teknologi industri. Nah, saya kirim. Nah, oke, jadi di sini jadinya apa namanya? Teknologi industri yang munculnya di sini. Ya. Jadi yang akan ditampilkan adalah sesuai dengan apa yang tadi kita pilih di formnya, ya. Jadi di sini apa namanya, kita sudah membuat input elemen yang baru ya dengan menggunakan combo box. Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke. Nah, di combo box ini sebenarnya yang dikirim itu adalah value-nya ini ya. Oke, maksud saya adalah contoh nih. Di sini misalkan saya tuliskan informatika, kemudian di sini industri. Oke. Coba saya refresh. Nah, di sini tetap pilihannya itu adalah teknik informatika, teknologi industri gitu ya. Walaupun di sini saya tulis informatika industri gitu ya. Karena yang akan tampil itu adalah yang ini, yang di-update oleh tag optionnya. Nah, teknologi industri. Nah, tetapi pada saat saya kirim, misalkan siapa? Mawar. Pada saat saya kirim, nah, maka yang muncul adalah jurusan informatika, tekniknya hilang. Gitu ya. Kenapa? Karena yang ditangkap itu sebenarnya adalah bagian yang ini gitu ya. Jadi bukan yang ini yang dikirimkan, ini hanya tampilannya saja gitu ya, tampilan di formnya, tetapi nilai yang dikirim itu sebenarnya yang ini gitu ya. Jadi kadang ini dimanfaatkan misalkan berupa kode 0 1 seperti ini ya. Jadi nilai yang dikirim sebenarnya 0 dan 1 gitu ya, walaupun yang muncul di form di depan di website itu adalah ini seperti itu. Ya, oke. Nah, jadi video kali ini saya kira cukup gitu ya. Jadi kita sudah belajar membuat sebuah form dan bagaimana kita menangani inputan dari sebuah form ya. Nanti silakan dicoba-coba lagi untuk jenis-jenis form inputan yang berbeda gitu ya. Termasuk mencoba juga apa sih bedanya kalian menggunakan metode get dan juga metode post. Nah, kalau sekarang kan ini masih menggunakan metode post dalam mengirimkan datanya. Oke, baik. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Ya, sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.